Oke, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini memasuki materi yang baru ya pada bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang berorde 2 atau berpangkat 2. Bentuk umum untuk persamaan kuadrat itu yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 metode yang dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah metode pemfaktoran, yaitu cara mencari bilangan-bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan, agar penyelesaiannya lebih mudah. Nah, tadi kan bentuk persamaan kuadratnya ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kalau bentuk ini kita ubah secara pemfaktoran, maka dapat dilakukan menjadi seperti ini. Berarti 1 per A dikali AX, ini nanti kita isi tergantung angka yang kita inginkan, dikali lagi AX, ini tergantung angka yang kita inginkan, sama dengan 0. Nah, di sini akar-akar yang akan kita cari itu ada 2 akar, yaitu akar X1 dan akar X2. Oke, kita masuk ke contoh. Masuk contoh yang pertama, 4x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0. Nah, coba lihat bentuk persamaan kuadrat itu kan ada nilai C. Di sini ini memang persamaan kuadrat, tetapi dia tidak memiliki C. Maka untuk pemfaktorannya kita tidak boleh lakukan seperti ini. Tetapi ini kita bisa selesaikan dengan cara perkalian distributif. Coba lihat, 4 sama 2 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti keluarkan 2. Oke. Coba lihat lagi untuk variabelnya. X pangkat 2 dengan di sini X pangkat 2, di sini X. Ayo, sama-sama bisa dibagi berapa? Iya, sama-sama bisa dibagi X, berarti keluarkan X. Bentuk dia perkalian. Sudah? Nah, berarti 4x pangkat 2 dibagi 2x. 4x pangkat 2 dibagi 2x itu akan membentuk 2x ditambah 2x dibagi 2x. Iya, 1 sama dengan 0. Berarti akar-akar yang terbentuk itu 2x sama dengan 2x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dibagi 2. Berarti x-nya 0. Atau ini atau ya nak, itu lambang atau 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 ditambah 1, positif 1 pindah jadi negatif 1. Berarti 2x sama dengan min 1. Berarti x sama dengan min 1 per 2. Nah, berarti akar-akar yang terbentuk dari 4x kuadrat ditambah 2x sama dengan 0 itu adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan min setengah. Contoh kedua, x kuadrat ditambah 5x tambah 4 sama dengan 0. Oke, dia ada nilai C. Berarti kita boleh memakai ini. Berarti, nah ingat ya nak, di sini kan tidak ada angka, ini namanya 1. Oke, berarti 1 per A, A-nya berapa? Iya, A-nya 1 ya. 1 per 1 lalu lihat AX, berarti 1x, tapi satunya nggak usah kita tulis, berarti X. Nah, untuk mengisi yang kosong ini kita lihat di sini, kita lihat yang C itu di mana A kali C itu harus sama dengan
nilai B. A dikali C itu harus sama dengan nilai B. Ini B, ingat ya nak, ini B. Oke, A dikali C, 1 dikali 4, 4. Lalu B nya berapa? 5. Iya. Sekarang anak-anak, perkalian berapa kalau dikalikan 4 dijumlahkan 5? Dikalikan 4 dijumlahkan 5. Iya, 4 kali 1. 4 kali 1 4. 4 tambah 1 5. Iya, berarti positif 4 positif 1. Berarti di sini kita tulis positif 4 positif 1. Nah, 1 bagi 1 kan 1. Berarti dia anggap tidak ada karena 1 bagi 1 itu 1. Nah, sekarang kita ambil X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X tambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0, positif 4 pindah jadi negatif 4. Berarti X nya sama dengan negatif 4. Atau X tambah 1. Berarti X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 1. Berarti X sama dengan min 1. Iya, berarti untuk X pangkat 2 tambah 5X tambah 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar. X sama dengan min 4 dan X sama dengan min 1. Untuk contoh ketiga, 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Ya, dia membentuk persamaan kuadrat yang ada nilai C. Berarti kita boleh pakai rumus pemfaktoran tadi ya nak. Berarti 1/3, koefisien X itu 3. 1/3. Nah, lihat ini 3X, berarti 3X. Oke, kita buat dulu A kali C itu sama dengan B. Ayo, A kali C sama dengan B. Berarti 3 dikali min 12. Ya, negatif 36 sama dengan B nya 5. Oke, berarti negatif 36 kalau dijumlah 5. Ayo, berapa kali berapa hasilnya negatif 36 kalau dijumlahkan dia 5? Ya, 4 dikali 9. Coba 4 kali 9 36. 4 tambah 9 4 tambah 9 13. Jadi yang mana ini harus kita buat negatif? Coba lihat hasilnya positif. Berarti di sini yang lebih kecil angkanya ya, biar dia positif. Kalau di sini negatif, angkanya harus yang lebih besar, berarti di sini. Oke, berarti negatif 4 kali 9, negatif 36. Negatif 4 tambah 9, positif 5. Ya, berarti ini hasilnya negatif 4 dan positif 9. Berarti negatif 4, positif 9 sama dengan 0. Oke, nah, diantara perkalian 2 ini, yang mana yang bisa dibagi 3? Yang sama-sama bisa dibagi 3? Ya, yang bagian sini yang bisa dibagi 3. Berarti ini tetap. Maka 3X dikurang 4. Ayo, 3 bagi 3. Iya, tinggal X. 9 bagi 3. 3. Berarti pemfaktorannya 3X kurang 4 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita lanjut, kita cari akar-akarnya. 3X kurang 4 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 0, min 4 pindah jadi positif. Berarti 3X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4/3. Atau yang ini kita ambil. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 kurang 3. Berarti X nya sama dengan min 3. Berarti akar-akar dari 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan 4/3 atau X sama dengan min 3. Oke, kita masuk untuk contoh keempat. 9A kuadrat dikurang 49. Nah, ini bisa kita menggunakan selisih kuadrat. Ya, selisih kuadrat.
Karena ini bilangan kuadrat, ini juga bilangan kuadrat, berarti selisih kuadrat. Nah, kalau nanti anak-anak menemukan soal yang seperti ini, kalau sama-sama kuadrat, maka gunakan solusi untuk cara selisih kuadrat. Nah, selisih kuadrat itu perkalian seperti ini. Di sini negatif, di sini positif. Oke, coba 9. Akar dari 9. Iya, akar dari 9 3. Di sini A-nya ada pangkat 2, berarti A-nya ada 2, maka A-nya di sini 1, di sini A-nya 1. Oke, sekarang 49. Akar dari 49. Ya, 7. Berarti di sini 7, di sini 7, maka dia sama dengan 0. Maka kita cari akar-akarnya, berarti 3A dikurang 7 sama dengan 0. Berarti 3A sama dengan 0, min 7 pindah jadi positif. 3A sama dengan 7, maka A sama dengan 7/3. Atau 3A tambah 7 sama dengan 0, maka 3A sama dengan 0, positif 7 pindah jadi negatif, maka 3A sama dengan min 7. A sama dengan min 7/3. Berarti untuk akar-akar dari 9A kuadrat dikurang 49 itu adalah A-nya 7/3 atau A-nya min 7/3. Oke, cara yang kedua untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, di mana rumus ABC-nya itu akar dari X 1,2 sama dengan min B plus negatif dikurang B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Nah, kita masuk ke contoh. 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3. Nah, untuk pertama kali kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, biar mudah ya, Nak. Oke. Nah, di sini A-nya 2. B-nya ini B untuk koefisien X 7 dan C-nya konstanta 3. Berarti kita masukkan rumus X 1,2 sama dengan min B positif negatif akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. X 1,2 min B. Min B-nya berapa? 7 ya. Berarti min 7 positif negatif B kuadrat, berarti 7 kuadrat dikurang 4, A-nya berapa? Ya, A-nya 2, C-nya 3 per 2A, 2 kali 2. Ya, berarti X 1,2 sama dengan min 7 positif negatif 7 pangkat 2. Ya, 7 pangkat 2 itu 49 dikurang 4 kali 2 8 dikali 3 24 per 2 kali 2 4. Oke. Berarti X 1,2 sama dengan min 7 positif negatif 49 dikurang 24. Ya, 25 per 4. Berarti X 1,2 min 7 positif negatif akar dari 25 5 per 4. Nah, sudah dapat. Berarti kita sudah bisa menentukan akar-akarnya. Berarti kita pertama kali cari untuk X1 dulu. Berarti X1 sama dengan min 7, ambil yang positif yang di atas ya, Nak. Min 7 tambah 5 per 4. Min 7 tambah 5 per 4. Min 7 tambah 5. Berapa min 7 tambah 5? Ya, min 7 tambah 5 itu berarti min 2 per 4. Kita kecilkan, berarti min setengah. Atau
X2 min 7 kita ambil negatif yang di bawahnya, min 7 kurang 5. Min 7 kurang 5 per 4. Berarti X2 nya min 7 kurang 5 ya min 12 per 4. Berarti X2 nya min 12 bagi 4 min 3 ya. Berarti akar-akar dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 itu adalah x nya min setengah dan x2 nya min 3.